Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Tenco Berbagi. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi ya sebenarnya yang menjadi musuh ya. Saya anggap sebagai musuh bersama nih YouTuber pemula ya, terutama bagi saya sendiri ya. Jadi sebenarnya siapa sih musuh bersama YouTuber pemula ini yang harus sama-sama kita basmi? Jawabannya adalah diri sendiri, teman-teman. Ya, maksudnya apa diri sendiri? Ini ada hubungannya dengan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu ya, kita semua pasti tahu. Kita sebagai manusia lebih suka kepada sesuatu yang enak, yang mudah, yang nyaman, yang nikmat, dan menghindari sesuatu yang sengsara, yang sulit, dan lain-lain seperti itu. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya musuh bersama ini bisa kita basmi sehingga kita mempunyai channel terus berkembang secara konsisten seperti itu. Sifat yang pertama adalah malas ya. Tentu teman-teman mungkin ada yang tidak merasakan ini, tapi saya sendiri merasakannya ya. Jadi ada sifat malas yang membuat kita itu malas belajar ya, malas mencatat atau menulis apa-apa yang kita dapat melalui video ya dan pembelajaran yang lain ya. Atau kita juga malas kadang-kadang mereview atau mengoreksi dan mengevaluasi dengan mendengar atau melihat video kita sendiri seperti itu. Padahal sebenarnya selama ini ya saya pelajari semua YouTuber besar ya yang memulai menjadi seorang YouTuber dari nol itu selalu melewati proses belajar, teman-teman semua. Kecuali mereka-mereka yang punya background sebagai public figure, artis dan pemain sinetron dan sebagainya yang sudah punya banyak ini ya, sudah punya banyak penggemar. Bagi kita menurut saya itu yang menjadi kendala ya, malas untuk belajar. Maka dari itu cara mensiasatinya adalah saya membuat target ya, membuat tujuan yang konkret. Apa alasan saya membuat channel ini ya, saya tulis itu targetnya. Tentu target kita masing-masing beda-beda ya, teman-teman mau mempunyai target apa saja silahkan, tapi dengan membuat target maka rasa malas itu bisa kita gerus, teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah kita juga harus memahami bahwa ada proses untuk mencapai target itu. Jadi diperlukan langkah-langkah yang perlu dilewati ya, selangkah demi selangkah untuk mencapai target itu, sehingga rasa malas itu akan hilang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh bersama yaitu adalah kita sering menunda membuat video, menunda mengedit video ya, mempunyai rencana-rencana tapi ditunda, sehingga akhirnya kita tidak fokus ya mencapai apa-apa yang kita rencanakan ya, seperti itu. Alasannya macam-macam lah ya menunda itu. Dan solusinya yang saya lakukan adalah saya membuat jadwal yang jelas seperti itu ya. Maksudnya jadwal bagaimana? Saya membuat jadwal kapan saya membuat video ya, kapan saya mengedit video seperti itu, kapan waktu-waktu saya harus belajar dari YouTuber atau dari platform YouTube itu sendiri, teman-teman. Misalkan kalau saya biasanya meluangkan waktunya itu setelah sholat isya di malam hari di atas jam 8 seperti itu sampai malam, dan setelah sholat subuh biasanya saya fokuskan untuk melakukan berbagai macam rencana seperti itu. Karena beda sekali waktu pertama kali mempunyai rencana menjadi konten kreator ya, menggebu-gebu sekali dulu. Bahkan saya punya rencana itu
2 hari sekali saya harus upload video. Wah, seperti itu. Ternyata meleset saudara-saudara. Ya, tidak semudah yang dilakukan. Makanya saya kunci, saya pagerin dengan membuat jadwal sekarang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa musuhnya? Yang ketiga itu yang saya alami adalah mudah bosan. Nah, ini dia. Jadi ada sesuatu yang baru ya di luar sana bersama teman-teman, akhirnya lupa bahwa kita sudah punya salah satu hal penting, yaitu membuat konten atau menjadi konten kreator di YouTube, begitu teman-teman. Nah, solusinya saya buat grup WA seperti itu. Saya juga ikut grup WA. Saya ikut grup Facebook seperti itu. Di mana di dalamnya adalah para YouTuber pemula yang selalu saling memberikan semangat ya, seperti itu. Sehingga termotivasi lagi. Kemudian solusi yang lain supaya tidak bosan adalah membuat komunitas di daerah kita masing-masing seperti itu. Kalau saya misalkan di Semarang ya membuat komunitas ya. Jadi kita kopi darat lah, bertemu dengan teman-teman, saling sharing, saling berbagi ya, saling memberikan motivasi. Itu akan menghilangkan menurut saya ya, itu rasa bosan. Dan yang alasan keempat, bukan alasan ya, musuh keempat bagi YouTuber pemula yaitu terlalu banyak alasan, itu maksudnya. Terlalu banyak alasan atau excuse ya, sehingga tidak jalan-jalan begitu loh. Alasannya ya misalkan saya gaptek lah, memang gaptek ya. Terus kemudian saya orangnya pemalu, kemudian saya tidak punya support yang cukup ya. Saya handphonenya masih Android, ini pun Android yang lama, misalkan seperti itu. Berbagai macam alasan lah. Sehingga tidak berkembang ya channel kita. Makanya saya coba berusaha nih, dari saya solusinya adalah saya berusaha untuk nge-YouTube itu menjadi suatu hobi seperti itu. Karena kalau orang hobi biasanya nggak ada alasan ya untuk melakukannya ya. Kemudian yang kedua, melakukan atau membuat konten yang kita sukai ya. Yang kita sukai dan kita punya pengalaman di situ. Nah, itu juga akan menurut saya akan menjadikan kemudahan ya, lebih mudah untuk kita menjalaninya ya. Dan yang ketiga di sub alasan adalah kita menulis alasan-alasan sebanyak mungkin yang positif. Kenapa kita menjadi YouTuber? Nah, seperti itu. Supaya mengalahkan alasan-alasan yang negatif. Saya tulis tuh yang banyak sekali, monggo. Terserah teman-teman alasannya apa yang positif, yang mendorong teman-teman ingin mengupload video, ingin menjadi konten kreator ya. Itu musuh yang keempat. Dan yang terakhir musuhnya adalah yaitu mudah bete, mudah down atau terpengaruh dengan hal-hal negatif yang didapat dari orang-orang sekeliling kita ya. Mungkin juga dikarenakan panjangnya proses ya. Dikarenakan untuk mencapai monetisasi kan perlu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ya. Sehingga hal ini seringkali membuat kita down ya, bete dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, solusinya dari saya adalah saya berusaha ya untuk menghindari terlalu sering berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan stimulasi negatif atau pengaruh negatif kepada otak saya, seperti itu. Supaya tetap bisa fokus ya, nggak malah down, tambah down, malah nggak berkembang nantinya. Yang kedua juga untuk mengatasi musuh itu saya belajar cuek ya. Dikombinasikan dengan belajar cuek nih, mau ngomong apa saja wis terserah, yang penting saya punya goal, saya punya tujuan, saya punya dreams ya yang harus dicapai dan saya suka melakukannya, seperti itu. Ya, yang ketiga supaya tidak mudah bete, saya biasanya sebelum program yang tadi sempat saya jelaskan di malam hari atau di setelah subuh itu,
saya selalu mencari video inspirasi untuk saya lihat, saya tonton, saya dengarkan seperti itu. Dan juga mendengar, melihat video dari YouTuber-YouTuber yang sudah sukses ya, video tutorial yang memberikan semangat seperti itu ya. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya rasa bete, down, dan hal-hal negatif lainnya itu bisa langsung hilang, cring. Wah, seperti itu. Baik ya, itu saja menurut saya 5 musuh bersama YouTuber pemula. Dan ada satu poin teman-teman semua, bahwa saya selalu memberikan penghargaan atas pencapaian diri saya gitu ya. Jadi saya anggap setiap selesai satu video ya, mulai dari proses perekaman sampai editing dan membuat thumbnailnya seperti itu, saya berikan penghargaan menonton video-video yang saya suka seperti itu. Jadi misalkan saya suka video pertandingan bola voli ya, yang nasional, Tarkam, Livoli dan lain sebagainya, itu saya tonton. Terus atau juga nonton Alif Bata ya, reaction seperti itu juga bisa makan waktu berjam-jam. Atau ya berselancar ke mana-mana yang saya suka, itu saya kasih penghargaan ya, karena sudah bisa konsisten membuat video ya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya share ya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat teman-teman. Karena kalau musuh bersama ini bisa kita kalahkan, maka insya Allah kita akan bisa berkembang dan ada progres setiap harinya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.